Cepat. Anda datang menikah? Mana pengantinnya? Aku datang untuk merebut. Mengru, tahu kamu dipaksa. Hari ini, meskipun harus merebut, aku akan membawamu kembali. Hotel bintang 5 lagi. Nama saja salah tulis. Menikah kok dibuat rame begini? Apa takut pengantin wanita kabur? Mengru, kamu ternyata dipaksa, ya? Pengantin pria, Pengantin wanita, sekarang. silakan kalian bertukar cincin. Baik. Akhirnya gadis ini menikah juga. Liu Rulong, jangan pada pasang muka sedih begitu. Tidak senang ya? Tidak. Senang, senang, senang. Putri saya itu punya badan menarik, wajah cantik, semuanya ada. Ditambah lagi bawa mas kawin bernilai jutaan, cocok banget untuk putra Anda. Ya, benar, iya. Mengru, Kita putus saja. Saya akan menikah. Mengru. Jangan tinggalkan aku, oke? Mengru, selama kamu tidak mau. Tidak ada yang bisa memaksamu menikah dengan orang yang tidak kamu suka. Pengantin pria, apakah kamu bersedia Menikahi Nona Liu, mulai sekarang. Menjaganya. mendampinginya? Seumur hidup, Kamu mau gak? Jawab dong. Aku. Aku gak mau. Kamu gak mau aku lagi? siapa nih? Berani ganggu keluarga Lin. Iya, benar. Berani, kamu penting datang ke kota Hai. Kalau kamu berani pergi. Percaya nggak kalau aku bakal patahin kakimu? Nona Liu. Maaf. Kita memang gak cocok. Aku mohon, biarkan aku pergi. Apa yang terjadi? Pengantin pria malah kabur dari pernikahan. Ini benar-benar memalukan banget. Keterlaluan, berani batalin nikah. Aku tidak akan melepaskanmu. Jangan gegabah. Hari besar tidak boleh ada pertumpahan darah. Kura-kura kecil. Kenapa kamu meninggalkan Mengru? Bagus sekali pukulannya. Aku beritahu kalian. Yang berani menyakiti Mengru, aku akan mempertaruhkan nyawa melawan dia. Kalau kamu tidak menikahinya, aku yang akan menikahinya. Mengru, aku mencintaimu 3 tahun, tanpa pernah berpaling. Aku tahu kamu menikah dengannya karena terpaksa. Aku mengerti. Aku tidak punya latar belakang keluarga seperti dia, tidak bisa memenuhi tuntutan orang tua. Aku rela menghabiskan seumur hidup mencintaimu, melindungimu.
Kamu bersedia menikah denganku? Mengru, jangan takut. Selama kamu setuju, meski mempertaruhkan nyawaku, aku pasti akan membawamu keluar dari sini. Baiklah. Mengru. Sayang. Akhirnya aku menunggu hari ini. Kalian mau ngapain? Mau pukul aku? Jangan sakiti istriku. Selamat atas pernikahan nona kedua, sambut tuan muda baru. Nona kedua. Mengru. Ini sebenarnya apa? Siapa kamu sih? Kenapa? Baru aja nikah. Kok cepet banget udah nggak kenal? Istri? Istri? Liu Mengru. Habis sudah. Sepertinya aku nikah sama orang yang salah. Halo, Kak, aku lagi ada urusan sekarang. Nanti aku telepon balik. Lin Yuan, kamu bilang mau datang rebut pengantin? Mana orangnya? Sepertinya aku rebut pengantin yang salah, masuk ke tempat yang salah. Salah tempat, untung kamu nggak datang ke sini hari ini. Liu Mengru brengsek. Nggak ada maksa dia nikah sama anak orang. Dia selingkuh dengan Yoyu dari perusahaanmu. Apa? Jadi, aku sudah dibodohi selama 3 tahun penuh. Rebut pernikahan. Tapi malah rebut orang yang salah. Nona kedua. Dengarkan penjelasanku. Ini benar-benar hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Seret dia pergi. Aku tidak mau melihatnya. Baik, nona kedua, nona kedua. Oh ya. Barusan kamu mau bilang apa? Itu. Nona kedua. Maksudku, apakah antara kita ada satu? Nona kedua. Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sini. Oke. Keberanianmu saat ganggu pernikahan tadi kemana? Duduk lebih dekat lagi. Aku tidak akan memakanmu kok. Baik. Bekas luka di tanganmu itu, kenapa bisa ada?
ditorehkan oleh paman kedua. Luka di punggungku ditebas oleh ayah. Tapi mereka semua sudah. Benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Kalian kan satu keluarga. Bagaimana dia tega setega itu? Walaupun memaksa kamu menikah, ini sudah kelewatan. Memaksa aku? Menikah? Kamu tidak perlu bicara lagi, aku sudah mengerti. Asal kamu tidak menolak aku. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Tidak akan ada lagi yang bisa menyakitimu. Kamu lindungi aku. Betul. Meskipun aku tidak bisa menghasilkan banyak uang, juga tidak punya keahlian khusus. Tapi ibuku bilang sejak kecil, pria adalah tiang utama keluarga. Karena sekarang kamu sudah menikah denganku. Kita sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Setelah itu, gak ada yang bisa nindas kamu lagi. Kamu serius? Aku sumpah. Gak perlu. Aku percaya sama kamu. Itu telepon dari rekan kerja aku. Mungkin ada hal penting. Halo, Lin Yuan. berita yang baru saja saya dengar. Yoyu, bajing, Mereka menyingkirkanmu dari perusahaan dan bersiap mengambil alih keluarga. renovasi kota tua. Saya serahkan itu. Jangan tertipu lagi besok. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan bisa menyelamatkan hidup Anda. Yoyu, bajingan itu, bukankah cukup dia mengkhianati? Mereka bahkan ingin memecat saya dari perusahaan. Tunggu saja aku. Aku nggak akan biarin kamu berhasil. Istri itu. Aku buru-buru balik ubah proposal. Kalau enggak, aku beneran bakal dipecat sama perusahaan. Masuklah. Nona kedua, informasi tentang Tuan Lin sudah ditemukan. Dari desa lulus King Bay. Saat ini bekerja di Tianhua Konstruksi. Kutu buku ini agak lucu. Pergi beli perusahaan ini. Pria milikku. Tidak boleh menderita satupun kesusahan. Iya. Lin Yuan, kamu sudah sampai belum? Halo, manajer. Tadi pagi motor listrikku rusak. Aku segera sampai ya. Saya kasih peringatannya. Pagi-pagi sekali tadi. Wanita misterius, direktur utama, bayar mahal akuisisi perusahaan, dan lagi. Dia sebut nama kamu lah. Buat pergi ke keluarga Liu. Bos baru pasti keras di awal. Kalau proyek gagal, Kamu siap-siap deh angkat kaki. halo? Apa? Presiden direktur wanita baru? Belum mulai sudah kasih tugas berat. Pasti dia wanita jahat yang akan menghancurkan segalanya. Kakek, saya tidak peduli. Proyek renovasi kota lama harus menurut saya. Omong kosong. Ini proyek bernilai miliaran. NAK. Dengarkan kata-kata kakek. Hanya karena Linde membatalkan pernikahan. Kamu tidak boleh putus asa begitu saja. Mana mungkin kamu mau sembarangan menikah dengan pria lain. Tunggu kakek carikan calon yang baik untukmu. Hello. Anak perempuan ini, lagi-lagi matikan teleponku. Ini sebenarnya ada apa sih? Orang tua ini, barusan semangat latihan tinju, tiba-tiba pingsan. Cepat bawa ke rumah sakit dong. Hehehe. Mau apa? Anak muda, Yanggan Zemba Anggan Bantu. Kalau dia bangun terus malah menyalahkan kamu, gimana? Tapi masa kita biarkan dia begitu saja? Yang penting tolong dulu orangnya. Pak, dokter bilang Bapak cuma kena gula darah rendah mendadak. Habis infus nanti pasti sembuh. Terima kasih ya, nak. Kalau enggak, tulang tua saya ini mungkin sudah enggak selamat. Cuma hal kecil. Pak, ada urusan mendesak ke keluarga Liu bahas proyek penting. Saya pergi dulu. Nak, kamu sudah menikah belum?
Saya punya seorang cucu perempuan. Tianhua Konstruksi, Lin Yuan. Ayah. Ayah, gimana keadaanmu? Bilang siapa yang melakukannya. Aku akan habisi keluarganya. Dasar bocah nakal. Kerjakan bisnis yang benar. Jangan terus main kekerasan macam itu. Sekarang aku malu mengaku. Kamu anakku, Liu Zhengyang. Proyek renovasi kawasan lama itu. Masih belum menemukan mitra yang cocok ya? Kota Haicheng ini. Belasan perusahaan konstruksi. Semua mengincar proyek gemuk ini. Bukankah tinggal menunggu Anda yang memutuskan? Oh iya, Mengru bilang proyek ini mau diserahkan ke menantu baru. Menantu apaan? Saya sih nggak setuju. Mau masuk keluarga Liu, harus lewat saya dulu. Begini, kamu tolak semua orang yang tidak penting. Sekarang aku sudah menemukan partner kerja yang cocok. Paman kedua, Kamu memang hebat. Kalau bukan karena kamu, berdasarkan kualifikasi perusahaan kita tidak mungkin menerima pesanan dari keluarga Liu. Selain itu, dengar Tuan Liu terkenal punya sifat aneh. Sangat sulit untuk berurusan dengannya. Begitu hasil tender keluar, Kita akan menyalakan semuanya kepada Lin Yuan. saat waktunya tiba, reputasinya sebagai juara penjualan nggak bisa dipertahankan, kita bahkan bisa bikin dia langsung keluar dari perusahaan. Untung masih sempat. Kenapa kamu baru datang? Kamu lihat nggak ini udah jam berapa? Maaf ya, Pak Li manggil aku ngomongin kerja sama proyek sama keluarga Liu. Jadi tadi tertunda. Tertunda sebentar. Apa tahu hari apa? Hari ini adalah pesta penyambutan presiden baru. Kamu terlambat 4 jam penuh. Sekarang aku mengumumkan secara resmi. Bonus kehadiran penuh bulan hilang. Ketua tim. Aku pergi membahas kerja sama proyek baru, jadi waktunya terpakai. Aku terlambat. Lagi pula, hari ini kamu tidak ke kantor untuk absen. Kenapa potong gaji kehadiran penuhku? Karena aku adalah ketua timmu. Kenapa? Tidak terima? Lihat siapa ini. Bukankah ini juara penjualan kita? Cepat mendapatkan pesanan dari keluarga Liu. Kembali untuk meminta penghargaannya. Liu Mengru, jadi kamu telah membohongiku selama 3 tahun penuh. Dari dulu sudah diam-diam gabung sama Youyu itu. Terus kenapa? Aku sama Kak Yu kemarin sudah menikah. Kamu sekarang bahkan tidak punya hak jadi cadangan. Kudengar ada orang yang tidak tahu diri. Siap-siap mau rebut pengantinnya? Sayangnya, akhirnya bahkan tidak berani muncul. Jadi penche saja. Salam, Nona kedua. Beronka. Kasih suamiku. Sebuah kejutan. Liu Mengru. Kalau nggak suka aku, bilang jujur. Main-mainin aku selama 3 tahun penuh. Apa kamu pikir ini lucu, hah? Kamu masih berani ngejawab. Aku mau kasih kamu muka, kamu pergi sendiri. Siapa sangka kamu segitu rendahnya. Setiap hari terus nempel sama aku. Kamu juga nggak mikir dulu, anak miskin kayak kamu cocok nggak sih buat aku? Lin Yuan, urus diri sendiri dulu. Hari ini hari pelantikan direktur baru. Aku tanya kamu, pesanan dari keluarga Liu udah dapat belum? Belum. Pas aku kesana buat negosiasi, keluarga Liu berhenti melakukan tender. Apa? Pesanan hilang gara-gara kamu. Bukan, aku sama sekali nggak ketemu tuan tua keluarga Liu. Begini ya kemampuan juaramu? Kamu nggak bisa bersin apapun, cuma bikin kacau. Gara-gara kesalahanmu, perusahaan rugi sampai 50 juta. Lin Yuan, ini malah pesanan pertama setelah presiden baru menjabat. Coba bilang, gimana aku harus hukum kamu? Aku udah ngerti sekarang. Kalian sengaja menjatuhkan aku? Mau hukum apapun, terserah kalian. Performa aku bulan ini sudah hampir habis dipotong gara-gara kalian. Kali ini masalah besar. Potong performa saja tidak cukup. Tant d'attend gagné ini. La Lupergie. Surat pengunduran diri. Apa hakmu memecatku? Apa alasannya? Karena aku atasanmu. Di perusahaan ini, yang saya katakan adalah hukum.
Selama kamu tidak keberatan. Mulai sekarang aku yang akan melindungimu. Tak akan ada lagi yang bisa menyakitimu. Kakek, saya bilang ke kakek, saya sudah menikah. Aduh, sayangku Mengru. Bisakah kamu mendengarkan kakek? Kakek, ya, Aku sudah carikan yang baru. Kali ini pasti terpercaya. Sekarang juga ke Tianxi. Ibu Lin Nan sudah memastikan. Si Lin Yuan putus dengan Su Qing dan Liu Mengru, lalu menikah di Haicheng dengan putri sulung keluarga Liu. Menikahi wanita baik-baik itu penting. Dulu, Demi membesarkan Xiao Yu. Kami sembunyikan identitas orang terkaya saatnya dia tahu kebenarannya. Berangkat, lihatlah menentuku. Yo Yu. Kamu terlalu keterlaluan. Terlalu keterlaluan. Ini baru permulaannya. Kamu tidak tanda tangan di sini. Aku bakal buat hidupmu hancur. Juyu. Kamu tidak takut aku melaporkanmu? Silakan laporkan. Berani ngomong lagi. Percaya nggak juga bakal pecat kamu juga. Kalau kamu nggak mau lihat saudaramu dipecat, cepat tanda tangani perjanjian ini dengan jujur. Oke. Aku tanda tangan. Apa? Kita menang tender proyek Liu. Mereka bahkan secara khusus minta Lin Yuan untuk tanda tangan. Ada apa, paman kedua? Keluarga Liu menelepon. Proyek renovasi kota lama. Rencananya akan diserahkan sepenuhnya pada kita. Hebat sekali. Pesanan sebesar ini, komisinya setidaknya 2 juta. PAK Liu. Sudah memberitahu Tianhua Construction. Lin Yuan sedang menunggu Anda di kantor. Anak nakal. Berani sekali menutup telepon. Baik. Kamu tidak pergi. Aku pergi sendiri. Lin Yuan. Sekarang tidak perlu pergi lagi. Siapa bilang dia tidak perlu pergi? Dia menandatangani perjanjian pengunduran diri, tertulis hitam di atas. Mau mengingkari janji ya? Pak Li, proyek ini Anda kasih, dan saya sudah menyelesaikannya. Ada hubungannya sedikit pun dengan Anda? Jangan sok-sokan mengklaim prestasi di sini. Proyek ini jelas-jelas adalah hasil negosiasi Yo Yu. Tapi apanya? Manajer Li itu paman keduaku. Aku punya latar belakang. Kamu punya? Memang pecundang. Kamu tahu kenapa aku pilih Hyuga? Kamu pecundang. Wanita mana yang mau sama itu benar-benar bodoh sekali. Ngapain banyak omong sama dia? Orang tanpa kekuasaan atau pengaruh, bahkan kalau dia hilang, nggak akan ada yang peduli. Kalau nggak punya dukungan, diam aja yang baik. Nggak punya dukungan, lalu kenapa? Nggak punya dukungan? Aku lapor satu persatu. Aku nggak percaya. Belum ada yang bisa menyembuhkannya. Apakah kalian punya kesempatan itu? Kamu sudah mengundurkan diri. Dan kamu juga sudah dipecat. Sekarang kalian berdua keluar dari sini. Aku tidak akan pergi. Lagi pula nanti presiden direktur baru akan datang. Semua orang sudah melihat apa yang kalian lakukan. Mereka bisa bersaksi. Betul sekali. Yo Yu melakukan. Memang terlalu berlebihan. Yu sahal Lin Yuan. Semua orang bisa lihat itu. Bekerja sekeras dia. Tidak pantas dibully di tempat Iya. Benar sekali. Betul. Baik. Mau main manipulasi moral sama aku, ya? Ayo pergi. Cepat pergi. Pergilah kalian, jangan buang waktu cari uang. Iya, benar.
Lihat itu. Di depan kekuasaan, apa yang kamu sebut keadilan itu tidak ada nilainya. Satpam. Lempar mereka keluar dari sini. Aku mau lihat siapa berani menyentuh dia. Saya lihat siapa yang berani menyentuh dia. Ternyata Anda, Pak Tua. Kenapa Anda datang ke sini? Anak muda, kamu baik-baik saja kan? Kamu telah menyelamatkan nyawaku. Hari ini saya datang mengucapkan terima kasih padamu. Orang tua bangka. Kamu siapa? Perusahaan kami mengadakan pesta. Bagaimana kamu bisa masuk? Aku siapa? Liu Zhengyang dari keluarga Liu. Menurutmu aku siapa? Anda adalah pemimpin keluarga Liu. Benar sekali. Kamu telah menyelamatkanku. Proyek renovasi kota tua adalah hadiah terima kasih dariku untukmu. Sudahlah, Lin Yuan. Jangan berpura-pura lagi. Orang tua ini. Kamu pasti menyewa seorang aktor kan? Aktor. Ya, benar. Kamu khawatir pesanan tidak berhasil. Lalu dipecat oleh kami, jadi kamu menyewa aktor untuk mendukungmu. Trikmu terlalu kuno, sudah tidak dipakai sejak belasan tahun. Iya, benar. Aku tahu kamu hanya anak miskin biasa. Kamu bisa kenal tokoh besar seperti kepala keluarga Liu? Sudahlah, Lin Yuan. Kamu bilang dia kepala keluarga Liu, keluarkan kontraknya, biar aku lihat. Kalau kamu tidak bisa menunjukkannya, maka kamu harus keluar dari sini dengan patuh. Kalian semua. Kalau mengeluarkannya, Kalau kamu benar-benar mengeluarkannya, aku akan berlutut dan meminta maaf pada kalian. Xiao Yuan. Hari ini kekesalanmu ini akan aku balas untukmu. Lihat baik-baik. Ini benar-benar kontrak keluarga Liu. Ini benar-benar kontrak keluarga Liu. Anak ini, memang ada keluarga Liu yang mendukung. Proyujangan terdepulannya. Lihat nih, bahkan gak ada capnya sama sekali. Ini palsu. Baiklah, Lin Yuan. Kamu kasih kontrak palsu untuk ngecoh aku? Aku cuma belum kasih cap, tinggal kasih cap, selesai, kan? Camus. Masih pura-pura, ya? Lin Yuan, dengerin aku baik-baik. Hari ini kamu pasti dipecat, dan bonus sama sekali tidak akan kamu dapatkan. Selain itu, orang tua, keluar dari sini. Pergi. Pak, ada apa dengan Anda? Penyakit lama saya kambuh. Saya kasih tahu, saya tidak menyewa aktor. Mau percaya atau tidak, terserah. Bagaimanapun juga, hal ini, ada Pak Tua, bisa jadi saksi. Proyek ini akan menjadi milikku. Pak Tua, ayo jalan. Aku antar kamu ke rumah sakit. Lin Yuan. Mau kabur aja setelah beraksi? Kamu pikir ini tempat apa? Pak Tua, kamu baik-baik saja? Aku punya obat di kantongku. Siapa yang kasih kamu nyali, berani sentuh orangku? Kakak Yu. Kamu siapa? Kenapa pukul suamiku? Kamu. Ini, si Lin Yuan itu. Dia sewa aktor, ganggu pesta perusahaan, jadi aku kasih pelajaran. Kamu salah paham, senior. Iya betul. Lin Yuan menghilangkan pesanan. Kami suruh dia menggendut. Ada masalah? Kenapa tampar aku? Aku, Liu Mengru, sejak kapan harus jelasin ke kamu? Iya, kan? Sayang. Mangru. Kok kamu ada di sini? Wanita secantik ini? Ternyata istri Lin Yuan? Siapa yang melakukannya? Saya yang melakukannya.
Saya pikir kamu siapa? Orang hebat? Ternyata kamu istri dari pecundang ini ya. Hari ini saya kasih tahu kalian. Pesanannya saya yang ambil. Lalu kenapa memangnya? Kamu sampai tampar saya? Kamu pikir kamu siapa sih? Saya kasih tahu ya, hari ini. Suamiku. Tanya aku siapa? Hormat kepada Direktur Utama. Kamu adalah direktur utama yang baru. Benar sekali. Aku adalah direktur utama baru perusahaan kalian. Anak menisku. Kamu sudah lihat data pemuda itu. Meskipun dia membantu kita hari ini, tapi dia tetap orang biasa. Di masa depan, dia tidak akan mampu menopang bisnis keluarga Liu kita. Jadi, Bagaimana kalau kita pikir-pikir lagi? tidak perlu dipikirkan lagi. Dia tulus padaku. Itu saja sudah cukup. Aku mampu menghidupinya seumur hidup. Jangan lupa. Keluarga kita ini bisnis apa? Suamimu harus punya nyali, punya kemampuan. Berasal dari keluarga terpandang. Kalau tidak, bahkan mati pun tak tahu bagaimana bisa mati. Ayah, semakin tua, semakin pengecut. Kalau keluarga Liu bahkan tak bisa melindungi menantu baru, tidak layak jadi pemimpin di seluruh Haicheng. Kamu. Sudahlah, Nak. Sebenarnya, ibu juga cukup suka sama pemuda itu. Tapi apa yang ayahmu bilang, juga ada benarnya. Begini saja, selama 1 tahun ke depan. Jangan kasih tahu pemuda itu identitasmu. Dia tetap bisa tulus padamu. Dan ya, dengan usaha sendiri, dia bisa meraih kesuksesan. Aku dan ayahmu, ya, kami menerimanya. Baiklah, aku percaya padanya. Iya. Pengawalnya, dia presiden direktur baru perusahaan kalian. Betul sekali. Aku adalah presiden direktur baru Tianhua Jianshe. Zuyu. Kamu menyalahgunakan wewenang dan menindas rekan kerja. Berani sekali, ya? Habis sudah. Istrinya Lin Yuan pengawal pribadi Presiden Direktur baru. Kali ini benar-benar cari masalah besar. Presiden Direktur, ini semua cuma kesalahpahaman. Aku nggak pernah nindas Lin Yuan. Semua itu gara-gara dia. Dia yang maksa aku buat kayak gini. Jangan bicara sembarangan. Jelas-jelas kamu yang nyari. Suru aku Nyazar Lin Yuan. Teru. Masalah nyolong bonus gimana? Mau ngomong apa sekarang? Jangan asal tuduh aku. Presiden Direktur. Ini bukan urusan saya, semua ini. Ulah Yoyu, dia yang melakukannya sendiri. Presiden Direktur. Semua ini hanya kesalahpahaman. Tolong beri saya kesempatan kali ini saja. Ingin minta maaf dan memohon pengampunan. Kalian minta maaf pada orang salah. Minta maaf padanya. Tanya dia. Apakah aku akan memaafkan kalian? Lin Yuan. Ah tidak. Yuan Kek. Semua ini hanya kesalahpahaman. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Nanti. Aku lakukan apa saja yang kamu mau. Bagaimana? Penyongkel. Kita ini kalau gunung nggak berputar. Air yang berputar. Tunggu saja aku. Itu. Kak Lin Yuan. Tadi itu Yoyu yang memaksa aku. Jangan pecat aku. Kalau kamu nggak pecat aku mau balikan sama kamu. Mau baikan sama kamu. Aku jijik. Huh. Siapa yang suruh kamu pergi? Bully suamiku. Mau pergi tanpa ninggalin apa-apa. Apa kau kira aku Liu Mengru bisa diremehkan? Mau apa, sayang? Nggak perlu sampai seperti ini. Sayang, maksudku, gimana kalau hari ini kita maafin dia aja? Oke, aku ikutin kamu. Belum pergi juga? Lin Yuan, jangan senang dulu. Istrimu itu cuma seorang bodyguard saja.
Kita lihat saja nanti. Hari ini, terima kasih, Pak Presiden. Tidak usah sungkan, lagi pula kamu kan pacarnya nona kedua. Nona kedua. Maksudku, sebagai presiden, membersihkan benalu perusahaan itu memang tugasku. Mengru lebih suka. Nona kedua dari Hei Lang Hui. Sebagai sahabat dekat, aku pasti bakal memenuhi sedikit hobi kecilnya. Orang terbiasa memanggil seperti itu. Jangan tersinggung. Benar, apa yang terjadi? Pak Tua, bagaimana keadaan Anda? Kakek. Kenapa dia ada di sini? Pak Tua kena serangan jantung, harus segera dibawa ke rumah sakit. Baik, saya akan hubungi rumah sakit sekarang juga. Halo, Kak, ada apa? Lin Yuan, cepat turun. Kami menunggumu di bawah. Kalian sampai di bawah kantor? Jangan banyak omong, cepat turun. Segera turun. Kakakku datang, harus segera pergi. Baik, serahkan padaku. Bersambung, belum selesai. Bu. Kak, kenapa kalian berpakaian seperti ini? Rolls-Royce. Kapan keluarga kita jadi sekaya ini? Jangan bercanda, Rolls-Royce disewa. Aku dan ibu dengar kamu menikah, jadi kami datang untuk melihat. Kami harus membuatmu tampak bermartabat. Kamu menikah kok nggak kasih tahu ibumu sama sekali? Mana istrinya sekarang? Cepat bawa aku lihat. Kebetulan banget, dia lagi ke rumah sakit. Sayang sekali, kami sebenarnya punya rahasia besar buat kamu. Rahasia? Rahasia apa? Ini harus nunggu mama ketemu menantu dulu baru bisa bicara. Anak bagus. Kamu sekarang sudah berani ya? Nikah, urusan sebesar, bahkan nggak bilang sama mama untuk diskusi. Itu cuma kecelakaan saja. Awalnya aku mau sabotase pernikahan orang, tapi malah masuk ruang resepsi yang salah. Akhirnya nggak sengaja malah nembak Mengru. Siapa sangka, dia malah beneran setuju. Terus. Lalu kita bersama, sesederhana itu. Kakak. Mengru sangat kasihan. Di rumah dipaksa menikah, bahkan dipukul sampai tubuh penuh luka. Terlalu keterlaluan. Keluarganya lebih buruk dari binatang. Tapi beritahu dia, karena sudah menikah di keluarga Lin. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa menggertaknya. Xiao Yuan, kamu benar-benar suka gadis itu? Suka. Baik, yang penting kamu benar-benar suka. Gelang ini kamu pegang dulu. Nanti, berikan kepadanya. Bilang ini hadiah dari ibu. Gelang ini memang bagus sekali. Pasti harganya mahal, ya? Oh, ini jalang warisan keluarga Lin tidak mahal. Sudah Xiao Yuan. Kamu lanjutkan urusanmu dulu. Bu, di sini ada sedikit kamu pulang saja. Baiklah, sampai jumpa. Bu, gelang lambang menantu keluarga Lin di Beijing begitu saja diberikan. Kalau Xiao Yuan menyukainya, dia sudah menjadi menantu yang diakui keluarga kita. Kita harus melindunginya dengan baik. Jalang ini juga adalah bentuk perlindungan padanya. Kalau ada orang yang tidak tahu diri ingin menyakitinya, pasti akan berpikir ulang. Kakek, Anda sudah sadar. Tadi saya kenapa? Anda pingsan. Saya bilang, usia Anda sudah lanjut, masih maksa pergi ke pesta. Saya hanya mengantar kontrak untuk seorang pemuda. Oh iya. Suamimu itu gimana ceritanya? Ya sudah menikah. Kamu sembarangan. Kamu itu putri keluarga Liu, nona besar Black Dragon. Mana boleh asal menikah dengan orang asing. Kebetulan sekali. Ini, anak Anda juga bilang. Saya kasih tahu ya. Saya kenal seorang pemuda, orangnya sangat baik. Sekarang, ceraikan saja suami itu. Lalu kenalan sama pemuda itu. Kakek. Zaman sekarang, kok masih main kawin paksa? Saya itu, mau nikah sama siapa, itu urusan saya. Halo. HM. Oke. Suami saya akan jemput saya pergi dulu. Anak muda bernama Lin Yuan itu, benar-benar bagus. Kalau dia tidak jadi menantu saya, benar-benar sayang sekali. Tidak bisa, saya harus menjodohkan mereka. Bagaimana keadaan orang tua itu? Dokter bilang penyakit lama, tidak serius. Baguslah.
Ayah mau menguji Lin Yuan. Tak bisa memberitahunya kalau itu kakekku. Hari ini berkat kamu, aku bisa melampiaskan kekesalanku. Omong kosong. Kan kamu suamiku, aku harus bantu kamu. Lihat sini. Akan kubawa kamu ke suatu. Kamu pasti suka. Dari mana dapat ini? Belum pernah lihat kan? Presiden bilang kamu suka nona kedua Hei Long Hui. Ini bar dia buka. Aku dibantu teman, susah dapat tiket dari calo. Kamu bisa lihat orang aslinya dan minta tanda tangan. Tiket ini jelas-jelas palsu. Aku ingin tahu siapa yang kurang akal. Berani menipu pria Liu Mengru. Baiklah. Jadi mari kita pergi sekarang. Berani-beraninya menipu aku dengan tiket palsu. Bawa Japerji, potong tangannya. Maaf, aku tidak tahu tiket itu palsu. Ampuni aku. Bawa Japerji. Suamiku, kamu memang hebat. Kepintaran pakai tiket palsu hadapi Lin. Dia bikin aku kehilangan pekerjaan. Aku harus balas dendam. Caca café. Terima kasih buatkan tiket palsu. Aku berhutang budi padamu. Sesama saudara sendiri. Ngapain sungkan? Kalian tunggu saja. Lihat bagaimana si Lin Yuan ditangkap. Biar aku saja. Nona kedua, kenapa kamu? Jangan berisik, jangan buat suamiku takut. Cari tahu asal-usul 2 tiket palsu ini. Mengerti. Sayang, kita masuk ya. Selamat datang, Nona muda. Ini hanya upacara penyambutan mereka. Ayo kita masuk. Oke. Ada apa ini? Bagaimana mereka bisa masuk? Yakin tiket kamu kasih palsu? Tentu saja palsu. Serius, nggak bisa dapatkan. Satpam ini juga ya, tiket asli atau palsu aja nggak bisa bedain. Sampai mereka bisa masuk begitu aja. Mereka la Giberentung. Ayo jalan. Kalian beberapa ikut aku. Minum sedikit. Lin Yuan, kamu orang istimewa yang pernah aku temui. Paling istimewa. Orang yang aku temui sebelumnya. Lihat aku kayak lihat hantu, pada takut banget sama aku. Tapi cuma kamu yang membela aku di pernikahanku. Saat itu, kamu kelihatan penuh semangat. Keren banget. Oh iya. Ini buat kamu. Apa ini? Apa ini? Hadiah kecil. Cincin ini bentuknya aneh, ada naga hitam di atasnya. Mengru. Hari ini ulang tahunmu yang ke-18. Mulai sekarang, kamu adalah pemimpin utama Hei Long Hui. Ini, ambil ini. Ini apa? Cincin naga hitam, melambangkan identitas ketua Hei Long Hui. Mulai hari ini, Cincin ini, serahkan padamu. Kamu nggak perlu mikir banyak, pokoknya terima aja. Pas banget nih. Aku juga punya hadiah buat kamu. Gelang. Iya, ini dari ibuku buat kamu. Walaupun gak mahal, tapi ini warisan keluarga kami. Keluarga Lin. Jadi, Bibi sudah menerima aku ya? Belum tentu juga. Tapi dia bilang ingin bertemu denganmu baik-baik. Bagus. Bagus, cocok banget buat kamu. Penjual tiket palsu ketua. Sudah tertangkap. Sayang, aku mabuk. Aku ke kamar mandi. Tunggu di sini manis, jangan kemana-mana. Oke, baiklah. Tolong. Kakak, tolonglah. saya salah. Nenek besar. Saya salah. Saya tak seharusnya jual tiket palsu. Nenek, kumohon ampuni saya kali ini. Lepaskan penutup kepalanya. Kamu? Kamu? Kenapa kamu ada di sini? Kamu memberi tiket palsu ke suamiku. Suamiku itu? Nona kedua tanya, jawab saja. Kalau tidak, aku. Aku memberikan tiket kepada Lin Yuan. Tapi, ini bukan salahku.
Semua ini karena Youyu yang menyuruhku melakukannya. Dia bilang sepupunya kepala aula di Heilonghui. Dia yang memaksaku. Youyu. Sepertinya pelajaran terakhir belum cukup untuknya. Nona kedua, perlu panggil kepala klan? Tidak perlu. Kelompok Heilong bukan tempat orang tidak tahu aturan. Sudah memberikan cincin Heilong kepada Lin Yu. Jika dia berani membuat masalah lagi, aku akan membuatnya tahu apa itu Heilong yang sesungguhnya. Nona kedua, orang ini gimana mau diurus? Ikuti aturan Black Dragon. Baik, ya. Kamu, kenapa pergi lama banget? Tadi ketemu masalah kecil, tapi semuanya udah beres sekarang. Ayo, lanjut minum. Kamu tahu nggak kuat minum, tapi tetap aja minum banyak. Tapi, waktu kamu mabuk dan diam, liatnya tenang. Lumayan imut juga. Lin Yuan, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Baik, aku tidak pergi. Aku akan selalu menemanimu. Lin Yuan. Benarkah? Kalau kamu pergi, aku nggak mau hidup lagi. Kamu tahu nggak? Sebenarnya, setiap hari berada di lingkungan ini, aku benar-benar lelah. Tapi aku menyadari, selama ada di sisiku, aku merasa sangat tenang. Sebenarnya, hari itu saat kamu datang ke pesta pernikahan dan membantuku menghadapi Lin Ze. Kamu benar-benar terlihat sangat keren. Kamu, jangan pernah tinggalkan aku, ya? Sayang. Kamu mabuk. Gak peduli. Semalam kita. Kamu sudah bangun. Semalam kamu tampil bagus. Aku sangat puas. Lin Yuan, tadi aku lihat Youyu dan Liu Mengru datang ke kantor buat ngurus resign. Kemarin rasa kesalnya terbalaskan. Itu salah mereka sendiri. Kamu belum bilang, kapan kamu menikah? Cantik sekali, aku jadi iri. Cerita soal itu panjang banget. Nona, kamu sudah nonton rekaman CCTV ini 1 jam. Xuanlin, c'est ton point et tout ya? Kamu tahu apa sih? OYK, Nona, Zhongguang lui passe solution yang gaya on d'Aberican Kipada Xuanlin. Sudah ketemu solusinya belum? Biarkan saja. Dia bisa bikin cerai sama Lin Yuan? Tidak bisa dipastikan. Keluarga Liu bisa melakukan apa saja. Tapi aku punya ide bagus. Ide apa? Nona, Anda membeli perusahaan ini demi Tuan Lin. Kita perlu alasan masuk akal menyerahkan perusahaan ini kepadanya. Kalau dia jadi presiden perusahaan ini, Bukanka itu orang muda berbaka? Ide yang bagus. Lin Yuan, presiden memintamu ke kantor sekarang. Ini kantor presiden. Kamu langsung masuk saja. Tadi dia. Dia capek periksa dokumen, jadi suruh aku gantikan. Kamu bilang mau periksa dokumen saja. Kenapa makan kuaci? Presiden direktur bersih-bersih sendiri. Gak apa-apa. Belakangan ini bau saya kumat. Pas banget sekalian gerakin tangan dan kaki. Ngomong-ngomong, komputer rusak. Kamu bisa benerin gak? Hah? Coba aja deh. Sudah selesai, bos. Cepat banget. Beneran udah diperbaiki? Memang hebat, cowokku. Lin Yuan, kamu telah membantu perusahaan besar. Aku pasti harus Ya, aku akan memberimu penghargaan sebagai presiden perusahaan ini. Apa yang kamu bilang?
Aku cuma bercanda. Lin Yuan, kamu pulang dulu saja. Aku pikirkan hadiah. Yang lebih cocok. Baiklah. Nona, kamu tadi hampir ketahuan. Kamu yang bilang suruh aku serahkan perusahaan padanya. Tapi ini terlalu cepat. Dia baru menyelesaikan masalah kecil. Bisa langsung jadi presiden direktur? Harus bertahap. Menurutku, biarkan dia jadi manajer umum dulu. Lebih cocok begitu. Masuk akal. Lin Yuan, gue nggak bohong sama lo. Baru gue atasi serangan hacker di perusahaan. Perkaya? Gue pasti naik jabatan. Serius? Beneran, dong. Dengan CEO baru sekarang, ini waktunya buat rekrut orang. Tenang aja. Begitu gue sukses. Gue pasti nggak bakal lupa sama lo. Semua, gue mau umumkan kabar baik nih. Lin Yuan berhasil atasi masalah besar perusahaan. Mulai hari ini, Lin Yuan dipromosikan menjadi manajer umum baru perusahaan. Semua beri tepuk tangan. Ada apa ini? Sejak kapan kamu jadi manajer umum? Aku nggak tahu apa ini. Lin Yuan memperbaiki komputer presiden, dipromosikan jadi manajer umum. Aku membantu perusahaan menangkis serangan hacker. Apa aku juga bisa langsung melesat? Lalu aku bagaimana? Aku barusan bantu perusahaan mengatasi serangan hacker. Apa aku dapat hadiah? Membantu perusahaan menyelesaikan masalah harus diberi penghargaan. Aku beritahu bagian keuangan sekarang. Bulan ini, aku akan berikan tambahan. Bonus Rp500.000 untukmu. 500.000? Zaneng. Bingung kan? Manajer umum Lin Yuan Sheng. Itu karena memperbaiki komputer. Lin Yuan juara penjualan di perusahaan kita. Benar juga. Yuan, Mulai sekarang, kamu adalah kakakku. Kalau kamu sukses, jangan lupakan ya. Tenang, tidak akan lupa. Merayakan Lin sebagai manajer umum. Besok malam, saya mengundang kalian ke Tianhai Resto untuk merayakan. Aku bisa naik jabatan, pasti karena Mengru bicara banyak hal baik tentang aku di depan CEO. Bisa punya istri seperti dia, sungguh beruntung. Ayo, Perusahaan kami tidak akan terima kalian. Cepat pergi. Bos. Beri satu kesempatan lagi. Semua gara-gara Lin Yuan sampah. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan dilarang bekerja di seluruh industri. Kalau tetap tidak bisa dapat, aku hanya bisa tidur di bawah jembatan. Aku gak bisa terima kekesalan. Sayang. Kita cari kesempatan balas. Aku bisa apa? Suruh Evai urus dia. Hasilnya gak kenapa-kenapa. Sekarang Avai gak di mana. Kamu bodoh ya? Kenapa EFI bantu kita? Tentu aja karena menghargai sepupuku. Sepupuku sekarang adalah kepala cabang Heilong Hui. Maksudmu ingin minta sepupuku turun tangan? Kalau sepupuku mau bantu. Lin Yuan pasti tamat. Pasti dia tidak akan selamat. salam hormat, Nona kedua. Belakangan ini sibuk, tidak sempat urus-urusan di kelompok. Kalian menghadapi masalah? Semuanya berjalan normal di Heilong Hui. Bagus kalau begitu. Beberapa hari lalu kuberi cincin naga hitam kepada mulai sekarang dia adalah calon ketua naga hitam. Jika melihat dia kesulitan di masa depan, pastikan untuk melindunginya. Mengerti? Mengerti. Bagus. Pertemuan selesai. Ketua, Orang seperti apa dia? Luar biasa. Nona kedua memberi cincin naga hitam karena Nona kedua tidak menyebutkan siapa orang itu. Berarti dia tidak ingin kita mengganggunya. Lain kali baru kita bahas kalau bertemu lagi. Ketua aula, seseorang di luar ingin katanya dia sepupumu. Bicara saja. Apa urusanmu denganku? Kak sepupu. Saya mau minta bantuan Anda untuk berurusan dengan seseorang. Siapa orang itu? Tenang saja Kak Harimau. Dia tidak punya latar belakang. Dia mantan pacar saya. Setelah saya putuskan, dia tidak terima. Selalu bikin masalah di belakang. Kakak sepupu. Saya cuma ingin Anda Bantu saya cari masalah dengannya. Juyu. Kamu pikir tempat ini apa, geng naga hitam? sepupu. Sebenarnya aku juga nggak mau merepotkanmu. Tapi anak itu benar-benar menyebalkan. Pekerjaanku, sepupumu ini, hilang gara-gara dia. Sekarang makan pun hampir nggak sanggup.
Karena kamu sepupuku. Aku bantu kamu kali ini. Ingat itu. Hanya kali ini saja. Mengerti, terima kasih, kakak sepupu. Lin Yuan. Kamu membuatku hancur nama baikku. Maka jangan harap kamu bisa hidup tenang juga. Sayang, kapan kamu akan datang? Harus mengurus keluarga dulu, mungkin sedikit lambat. Baik, Aku akan menunggumu ya. semua orang. Bos akan datang terlambat, kita makan dulu. Hari ini, Lin Yuan dipromosikan menjadi General Manager perusahaan. Kita semua bersulang untuk Yuan Ge. Yuan G. Mulai sekarang, kamu adalah abangku. Yuan Ge, kejadian terakhir kali, Tidak berpihak padamu. itu salah kami. Kami bersulang sebagai maaf. Yuan Ge, kalau kamu nanti sukses besar, jangan lupakan kami semua ya. Tenang, semuanya. Aku akan bekerja keras. Memimpin kita semua. Naik pangkat dan gaji. Lin Yuan. Takutnya aku akan mengecewakanmu. Yoyu, kok dia datang? Hebat ya Yoyu, sudah keluar dari perusahaan, tapi beraninya kamu masih datang ke sini, ya? Kata-katamu tadi, maksudnya apa? Maksud APA? Lin Yuan, kamu sudah menyinggung Hei Long Hui. Hari-harimu yang baik akan segera berakhir. Achille Hui, benar. Lin Yuan, kepala cabang Heilong Hui di kota selatan sepupuku. Kamu menyakitinya. Kita lihat bagaimana kau mati. Kelompok naga hitam. Itu ya. Penguasa bawah tanah di kota Hai. Kudangar mereka kuaze dunia hitam putih. Cari masalah dengan mereka pasti dapat akhir. Kalau kata Yoyu benar, Lin Yuan. Benar sekali, sepupuku sedang dalam perjalanan ke sini. Lin Yuan tamat sudah. Hampir lupa kasih tahu, kelompok naga hitam bertindak kejam. Kali ini Lin Yuan, walau nggak mati, pasti akan jadi catat. Kalian berdua penjahat. Apa Lin Yuan pernah menyinggung? Kenapa kalian begitu jahat? Dia nggak pernah menyinggung. Tapi kenapa resign? Gara-gara dia, Kalian yang menjebak aku, jadi salah kalian sendiri. Terus kenapa? Kami udah kena blacklist di seluruh industri. Bahkan nggak bisa dapat kerja lagi. Semua ini akan kuperhitungkan denganmu. Dengar semuanya. Lin Yuan udah di ujung tanduk. Kalau terus ngikutin dia, nggak ada untungnya. Harusnya kalian tahu, apa yang sebaiknya dilakukan, kan? Maaf, Yuan G. Di rumahku masih ada. Ibu sakit parah, aku harus menjaganya. Aku juga. Maaf ya. Lihatlah, Lin Yuan. Inilah akibatnya kalau melawan aku. Yoyu. Jangan keterlaluan. Keter la Luan, c'est Jiniaja. Dulu kamu gimana ke aku bakal balikin semuanya plus bunganya. Tapi aku kasih kamu kesempatan. Sujudan Mintamaf, Aku le Pascan Camus. Kamu mimpi. Tidak perlu berlutut juga bisa. Tapi soal istri pengawalmu itu. Nanti kalau geng naga hitam datang, dia kehilangan tangan atau kaki, saya tidak bisa jamin. Kalau ada masalah, tembak aku saja. Jangan sekali-kali menyentuh dia. Maraya, Kalau gitu, berlututlah. Lin Yuan. Yang Gan. Asal kalian lepaskan Mengru. Aku sujud. Lin Yuan. Akhirnya, giliranmu juga. Dulu mengandalkan kehadiran direktur. Bagaimana cara kamu mempermalukan aku? Kamu membuatku kehilangan semua. Sekarang giliranmu menderita. Lin Yuan, kamu pikir bersujud akan membuat kami melepaskanmu? Bohong. Camus. Apa yang kamu bilang? Kami bilang kami cuma bohongi kamu. Kakak sepupu. Lin Yuan di restoran Yunhai. Kalian di mana? Kami sudah sampai. Kakak sepupu, akhirnya Anda datang. Dia ini Lin Yuan. Bantu adikmu ini? Balas dendam. Hei bocah. Berani banget ya, sepupuku saja berani kau lawan. Kenapa tidak? Dia fitnah aku balas saja. Begini saja. Bukan sulit diajak bicara. Kamu ganti rugi 5 juta, masalah ini selesai. 5 juta? Merampok? Aku telepon tim penegak hukum. Silakan telepon. Kamu pikir tempat ini apa? Kekuatan bawah tanah Hai Cheng tunduk pada Black Dragon.
Kamu telepon tim penegak hukum, apa akan berguna? Hei bocah, aku tanya, 5 juta ini mau kamu bayar atau enggak? Jangan bilang aku nggak punya 5 juta. Uang susah payah kuhasilkan gak kuberikan pada kalian sepeser pun. Kakak sepupu, Lihat kan. Lihat betapa sombongnya dia. kita harus beri mereka pelajaran. Aku beri kamu kesempatan, tapi kamu tidak memanfaatkannya. Jangan salahkan aku. Saudara-saudara, serang. Ayo, tidak apa-apa. Siapa takut? Tahan. Berhenti. Salam kepada Tuan Muda. Tuan Muda, maafkan saya yang kurang menghormati. Saya minta maaf. Kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Anak ini, bagaimana mungkin dia adalah Tuan Muda? Iya, dia cuma pegawai kecil biasa. Anda pasti salah paham. Kalian tahu apa sih? Cincin itu disebut cincin naga hitam. Menurut aturan Black Dragon, pemakainya Tuan Muda Black Dragon. Gimana bisa? Cincin naga hitam? Cincin ini dikasih Mengru. Bagaimana jadi cincin naga hitam? Yuan bro. Ada apaan sih ini? Kapan lo jadi Tuan Muda Black Dragon? Kenapa nggak tahu? Sebenarnya gue juga nggak tahu. Sepupu, aku dengar sendiri. Dia bahkan tidak tahu kalau dia adalah pewaris ketua Hei Long Hui. Cincinnya itu palsu. Benar sekali. Aku sudah pacaran dengan Lin Yuan 3 tahun. Aku tahu betul dia tidak mungkin adalah pewaris ketua Hei. Orang yang disukai oleh nona besar pasti seseorang yang luar biasa. Anak ini, dia cuma pegawai biasa. Memang tidak mungkin dia pewaris ketua. Memalsukan cincin Hei Long sama saja mempermalukan Hei Long Hui. Harus dihukum berat. Apa yang harus aku lakukan? Apa perlu kau ujarkan aku? Hei bocah, kau bahkan berani memalsukan tanda pengenal Hei Long Hui? Kau pasti sudah bosan hidup. Orang-orang, serang dia. Aku mau lihat siapa yang berani menyentuh dia. Mengru. Kalian kembali dulu, orang-orang dari Hei Long Hui ada di sini. Tempat ini tidak aman. Dia. Apa ini kamu peduli padaku? Tenanglah, aku di sini. Tidak ada yang mengganggumu. Liu Mengru. Kamu tahu tidak ini acara apa? Masih berani bicara besar begini. Presiden, sebaiknya tidak ikut campur. Orang ini sepupu kita, Yu. Tuan Harimau, pemimpin cabang selatan Perkumpulan Naga Hitam. Jangan cari masalah dengannya. Nona, perlu bantuan dari saya? Aku menyelesaikan ini sendiri. Baik. Pemimpin kecil saja, sok berkuasa. Suara orang ini, kenapa terasa sangat familiar? Sepupu, Liu Mengru, istri Lin Yuan. Aku mau lihat siapa orangnya, berani tidak menganggap perkumpulan naga hitam sama sekali. Ahu. Tuan Harimau. Merasa hebat, ya? Dia putra penguasa Black Dragon. Kalyantama. Bikin marah saya, Tuan Harimau, kalian habis. Diam. Tuan Harimau. Salah orang. Pukul mereka. Aku pukul kamu. Apa kamu pikir Black Dragon tempat apa? Kamu suruh kita lawan siapa? Kita lawan? Aku datang hari ini untuk beri kamu pelajaran. Bukan. Kakak sepupu, Anda salah, kan? Kita sudah sepakat sebelum datang. Siapa kakak sepupumu? Jangan akrab sama saya. Kita pergi. Berhenti. Apa saya sudah izinkan kalian pergi? Bang Tiger sudah nindas suamiku. Mau pergi gitu aja? Suami. Orang ini ternyata. Pasangannya bos besar. Habis sudah, habis. Mati kita kali ini. Bang Harimau. Ada apa dengan Anda? Dia Kuma Pekerja Rondaan. Dia hanya pengawal kecil. Tak usah takut mereka. Iya benar. Bang Harimau, ketua klannya Naga Hitam. Tak perlu takut. APA yang aku takutkan? Hari ini aku benar-benar sial karena kalian semua. Hari ini kita salah. Aku minta maaf. Aku tidak seharusnya menindas orang lain. Saya telah melanggar prinsip Black Dragon Group. Maafkan saya. Ha, mataku tidak salah lihat? Black Dragon Group yang hebat. Pemimpin cabang selatan? Dia sampai berlutut di depan Lin Yuan. Apakah makin, si Tuan ini takut pada presiden kita? Tapi rasanya, dia malah lebih takut pada istri Lin Yuan. Aku tidak seharusnya menindas, buta, atau tidak menghormatimu. Kumohon, ampunilah aku kali ini saja. Aku. Ini.
Bagaimana, sayang? Puas belum? Orang itu Bos besar dari Black Dragon. Sudahlah, Suamiku bilang, belum cukup. oh. Di kartu ini ada 3 juta. PIN-nya 60. Ini semua tabunganku. Tolong kali ini ampuni aku. Ini keterlaluan banget. Ketua organisasi Heilong sampai mengeluarkan semua tabungannya. Lin Yuan. Bagaimana kamu melakukannya? Cepat pergi. Ja, Terima kasih, Tuan Muda. Kalian berdua, sini. Hari ini kalian membuatku celaka. Kakakku. Sebenarnya ada apa ini? Iya, kakakku. Lin Yuan orang biasa. Kenapa harus takut sama dia? Orang biasa, Kamu tahu nggak dia pakai cincin apa? Singse Naga Hitam, Symbol Ketua Naga Hitam. Bukan, kan? Itu palsu, kan? Palsu. Aku percaya sama omonganmu. Aku kasih tahu kamu. Cincin itu asli. Nggak mungkin. Gimana mungkin Lin Yuan punya identitas macam itu? Apa mungkin? Itu istrinya. Sudah kuduga. Kamu tahu siapa dia? Putri tertua keluarga Liu, Liu Mengru. Pemimpin utama Heilang Hui. Tidak mungkin. Lin Yuan itu orang biasa. Bagaimana mungkin dia Anak gadis kaya? Itu menurutmu. Kamu pikir aku akan salah mengenali ketua kita? Habis sudah. Lalu bagaimana sekarang? Kita sudah menyinggung Lin Yuan. Bukankah nanti dia akan balas dendam? Sekarang sudah tahu. Hari ini jadi begini gara-gara kalian, kasih tahu kalian. Hari ini aku diperlakukan seperti ini, aku akan balas dari kalian berdua. Hayame, Kakak sepupu. Gimana? Gak apa-apa? Hari ini mereka nyakitin kamu? Gak kok. Untung kamu datang tepat waktu. Tapi, Tadi ada apa? Orang-orang dari Black Dragon Society, sepertinya mereka sangat takut padamu. Kamu benar-benar ingin tahu? Iya. Aku dengar orang-orang Black Dragon Society bilang cincin ini disebut cincin naga hitam, simbol dari kelompok mereka. Tapi cincin ini jelas-jelas kamu yang memberikannya padaku. Kamu sebenarnya bukan bodyguard biasa, kan? Lin Yuan, pernah dengar keluarga Liu dari kota Hai? Pernah dengar. Dua keluarga besar di kota Hai, Black Dragon Society dibuat keluarga Liu. Jangan bilang kamu. Betul. Putri keluarga Liu satu-satunya. Liu Mengru. Apa? Kamu nggak bercanda, kan? Aku nggak mau merahasiakan darimu. Semua gara-gara ayahku. Dia ingin mengujimu, jadi dia melarangku mengungkapkan identitasku. Kamu nggak takut setelah tahu identitas asliku, kan? Tentu saja nggak. Yang aku tahu cuma satu. Kamu adalah istriku. Hanya saja. Hanya saja apa? Kamu nggak mau menikah dengan... Tentu saja bukan. Hanya saja kamu tahu. Ibuku itu orang desa yang polos. Pikirannya masih cukup konservatif. Jadi aku khawatir dia mungkin belum bisa langsung menerima identitasmu. Itu gampang, nggak usah kasih tahu dia. Hah, Kayaknya itu kurang baik deh. Ini kebohongan berlandaskan niat baik. Tenang saja. Nanti aku berjaga-jaga dan tampil anggun. Ayo pergi. Bu. Nan, adikmu Yuan menelepon bilang hari ini istrinya mau datang ke rumah. Kenapa belum sampai? Dari kota ke desa kan cukup jauh, mungkin baru sampai nanti malam. Benar juga, sebelumnya, Yuan bilang gadis bernama Mengru ini, Orangnya jujur dan dia berjuang bersama Yuan di kota, melewati banyak kesulitan. Hari ini dia datang ke rumah, kita harus menyambutnya dengan baik, jangan sampai mengecewakan. Semua nggak perlu dipakai. Bawakan pakaian yang sudah kusiapkan ke atas.
Nona muda kedua, apakah memakai ini? Tidak terlalu murahan? Kamu tahu apa sih? Orang tua Ayuan petani sederhana. Sebagai menantu baru berkunjung, aku harus memberi mereka kesan baik. Kalau terlalu berdandan mewah, pasti mereka akan terkejut. Tapi, menurutmu gimana? Kalau gadis itu melihat lingkungan rumah kita, apa dia akan tidak puas ya? Bukankah itu memang yang Anda harapkan? Selain ingin menggunakan kondisi sulit untuk mendidik Xiaoyuan, Anda berharap dia menikah dengan yang tidak peduli uang. Kalau dia melihat ini lalu ingin pergi, bagaimana dia bisa memenuhi harapan Anda? Benar juga, Master Chef. Tim Master Chef Anda sudah siap belum? Lapor, Bu. Daging sapi diantar menggunakan helikopter. Semua memakai bahan segar. Baik. Xiaoyuan bawa pacarnya pulang untuk pertama kali. Kita harus urus semuanya dengan sempurna. Xiaonan. Jam tangan miliaran itu, jangan dipakai ya. Gadis berbeda dengan Xiaoyuan. Dia gadis kota. Jangan sampai ketahuan nanti. Tenang aja, Ma. Baik. Pergi bersiaplah dulu. Aku tunggu Xiaoyuan sebentar lagi. Bu. Kak. Kami sudah pulang. Sudah pulang. Halo Tante, halo Kakak. Kamu pasti meru ya. Anak ini benar-benar cantik. Keluarga kami, Xiaoyuan, menikahi kamu adalah keberuntungan. Menikah dengan Xiaoyuan justru keberuntungan. Oh ya, Tante. Bawa sedikit bingkisan untuk pertemuan pertama. Kamu datang saja cukup. Bawa apa lagi? Lagi pula, bawa sebanyak ini pula. Xiaonan. Menguru. Saat kamu dan Xiaoyuan menikah, Mama nggak bisa hadir. Ini, Ibu siapkan untuk kamu. Sedikit tanda hati. Ini. Apa yang ibu kasih, terima saja, buka dan lihat isinya apa. Terima saja. Terima kasih, Tante. Bukannya kamu bilang keluargamu. Keluarga petani biasa? Benar kok. Aku nggak bohong sama kamu. Ini. Koleksi Putri Diana, harganya 2 miliar. Apa? Bersambung. Apa? 2 miliar? Bu. Keluarga kita merampok banknya? Anak nakal. Kamu ini ngomong apa sih? Saya mau tanya, kalung ini belinya di mana? Ini mirip sama kalung hati lautan yang ada di luar negeri. Benarkah? Saya tanya nih. Beli di mana? Ini belinya di pasar jalanan, di sebuah bazar. Harganya cuma 20. Waktu itu Xiaoyuan juga ada, kan? Ah, iya. Kalung ini barang biasa dari kaca. Tidak berharga, kamu pasti salah. Kerajinan tangan. Benarkah ini kerajinan tangan? Bahan dan pengerjaannya kelihatannya tidak seperti palsu. Mungkin aku yang salah. Tidak disangka, istri Xiaoyuan ini ternyata punya selera tinggi. Nyaris ketahuan tadi. Ngomong-ngomong, Mengru, kalian lama di sini, pasti belum makan, kan? Kami sudah masak banyak makanan enak. Ayo masuk, cepat ke dalam. Ini terbuat dari kaca. Tentu saja. Gak asli, bilang tadi, asli harganya lebih dari 200 juta. Dengan kondisi keluarga kita, mana mungkin ini asli? Makanan sudah datang. Lobster Australia, foie gras, truffle hitam. Bibi, kalian biasanya makan ini di rumah? Karena kalian pulang bareng hari ini, aku siapkan sesuatu lebih spesial. Agak lebih beragam dibanding biasa. Ya, biasanya kami di rumah nggak makan sebanyak ini. Betul. Ini semua masakan rumahan. Ayo, aku tuangin sup buat kamu. Sup ayam ini rasanya enak banget. Coba deh kamu cicipi. Beneran enak. Rasanya mirip sup di restoran Lin, persis sama. Restoran itu pakai chef kelas internasional untuk masakan. Bibi, apa koki kita setingkat jamuan negara? Setingkat jamuan negara? Ini kan cuma masakan rumahan. Coba aku cicipin. Rasanya kayak masakan rumahan. Kenapa? Rumah. Masakan rumahan. Muka. Semua dari hasil kebun sendiri. Jadi lebih segar.
Aku akan ambil sesuatu yang enak. Payah. Di kota kan, susah banget menemukan. Bahan makanan segar seperti ini. Jadi rasanya mungkin beda. Mengru, kalau kamu suka, nanti aku bawakan untukmu dan Xiaoyuan. Terima kasih, Tante. Mengru, coba ini. Hang. Tidak bis, Bibi suka menantu lembut cerdas. Tidak boleh minum alkohol. Aku tidak minum alkohol. Di rumah aku biasanya hanya minum susu. Mengru, kamu biasanya paling suka minum alkohol, kan? Ada apa? Ah, benar. Mengru biasanya tak minum alkohol. Tidak minum alkohol. Baik, tidak minum alkohol bagus. Minum alkohol itu Benar. Oh iya, Mengru, orang tuamu itu kerja di mana? Pandangan Tante konservatif. Aku belum bisa bilang kalau aku adalah putri besar dari Hei Long Hui. Aku, orang tua aku, ya. Orang tua aku. Mereka itu, ayahku biasanya di luar melakukan bisnis kecil-kecilan, ibuku sejak melahirkanku. Fokus ibu rumah tangga. Keluarga kami. Hanya keluarga biasa. Orang tuamu berpendidikan dan pengertian, bukan? Kalau tidak mana mungkin punya anak sehebat kamu. Tentu saja, ayah dan ibuku memang cukup berpendidikan dan pengertian. Lihat saja, lain kali kalian berani nggak? Bibi, saya ambilkan nasi untuk Anda. Xiaoyuan, Lihatlah, orang seperti Mengru. pengertian, lembut, baik hati. Kamu harus banyak belajar, lambat. Baik hati. Kalau kamu tidak tahu, biasanya dia itu. Biasanya bagaimana, sayang? Ya, dia biasanya juga sebaik hati, lembut, dan pengertian. Benar, kan? Hati-hati. Itu. Dulu waktu kecil aku belajar bela diri, jadi reaksiku agak cepat. Kalian nggak kenapa-napa kan? Enggak kok. Xiaoyuan, lihat, Mengru itu gadis yang baik banget. Berbakat lagi. Iya, Tadi, kalau bukan dia, pasti sudah terluka. iya. Bibi, Anda terlalu memuji. Tidak. Bibi sangat puas denganmu. Halo, ada apa? Direktur Lin, perusahaan mengalami masalah. Pesanan triliun dari Asia Tenggara. Apa-apaan ini? Apa Direktur Lin? Pesanan 20 triliun. Kalian gila ya? Salah sambung. Salah sambung. Mengru ya. Cepat duduk dan makan ya. Makan lebih banyak. Duduk. Kakak, biar aku bantu cuci piringnya. Kak. Bu. Keluarga kita kaya sekali ya. Dan kalian berdua. Selama ini diam-diam menyembunyikan dari aku. Xiaoyuan. Keluarga kita ini gimana? Kamu kan udah tahu. Kok kamu bisa punya pikiran seperti itu? Tapi, kalung kalian kasih, kok aneh banget. Menurut pandangan Mengru, nggak bakal salah. Dan juga makanan-makanan itu. Aku nggak pernah makan masakan selezat itu di luar. Apa benar karena bahan-bahan di desa lebih segar ya? Jelaslah, kamu itu anak kandung ibu. Kalau keluarga kita memang kaya, kenapa ibu harus merahasiakannya darimu, benar kan? Iya juga sih. Sayang banget. Aku tadi kira aku bakal jadi miliuner nih. Lin Yuan.
Jujur sama aku. Keluargamu sebenarnya kerja apa sih? Di desa bisa ngapain lagi? Ya jelas bertani lah. Beneran? Tapi aku merasa, Pernah lihat ibumu sebelumnya. sepertinya saat lihat dia di berita. Ah, Hang, aduh. Bagaimana mungkin? Aku barusan sengaja tanya-tanya. Mereka keluarga desa biasa-biasa saja. Seluruh desa begitu. Gak ada yang istimewa. baiklah. Mungkin saja. Memang aku yang salah pikir. Ayahku. Halo, Yah. Malam-malam, ada apa? NAK. Kamu ke rumah Lin Yuan ketemu orang tua, ya? Iya, benar. Aku sama ibumu juga ingin tahu sedikit tentang keluarga Lin Yuan. Jadi begini. Kami berencana besok ikut ke sana. Apa? Kenapa? Ada masalah? Bukan seperti yang kalian bilang. Kalian nggak mau keluarga mereka tahu status keluarga kalian. Tiba-tiba Bisa bikin keluarganya kaget. Tenang saja. Tentang keluarga Lin Yuan, Kita sudah cukup tahu kok. aku dan ibumu sudah siap. Pasti nggak akan membongkar soal keluarga kita. Semoga saja. Bu. Ini ibu dan kakak perempuannya Lin Yuan. Tante. Ini orang tua saya. Masuk, mari bicara di dalam. Silakan. Silakan masuk, silakan masuk. Cepat duduk, cepat duduk. Ibu mertua. Kita sebelumnya, apa pernah ketemu di suatu tempat? Ada nggak? Ada. Kita sebelumnya. kayaknya pernah lihat orang itu di berita. Mana Mekin? Ibuku nggak mungkin pernah masuk TV. Pasti kamu salah lihat. Bener banget, ibu saya petani jujur sederhana. Bagaimana mungkin? Itu, Paman, Bibi, saya ambilkan teh ya. Tunggu sebentar. Xia Yuan ini sifatnya baik. Pantas saja Mengru menyukainya. Cuma sayang, keluarga ini terlalu miskin. Kalau Mengru menikah dengannya, takutnya akan menderita banyak. Paman. Tehnya sudah siap. Silakan minum teh. Cangkir teh ini. Ini adalah Ru Yao dari dinasti Song Selatan. Riau APA? Dinasti Song Selatan Ru Yao. Di dunia koleksi barang antik, ada satu ungkapan yang mengatakan, meskipun kaya raya, tak sebanding dengan sepotong Ru Yao. Hanya dengan cangkir ini saja, nilainya mencapai miliaran rupiah. Paman, ini cuma cangkir biasa. Ini dinasti Song Selatan Ruyao? Anda salah. Tidak mungkin salah. Kualitas ini, tekstur ini, lebih bagus daripada barang kesayangan di rumah. Ani. Keramik Ru Yao dari dinasti Song Selatan. Kalian bahkan menggunakannya untuk menyeduh teh. Pak mertua, Anda pasti sedang bercanda. Ini hanya barang tiruan. Tiruan? Bilang saja, tidak usah khawatir ditertawai. Waktu suami saya masih hidup, dia suka koleksi barang antik. Tapi lihat deh, kondisi rumah kami, kalian juga bisa lihat sendiri. Kami tak mampu beli yang asli, jadi dia sering. Beli barang dari pedagang kaki lima. Iya kan, Xia Onan? Betul, itu cuma barang tiruan. Dulu juga pernah bikin heboh, sampai panggil ahli buat cek. Hasilnya, ternyata memang palsu. Tapi ini tiruannya mirip banget, ya? Besan, kita jangan bahas ini dulu. Saya dengar dari Mengru, Kalian berdua. katanya menjalankan bisnis. Sebenarnya, bisnis apa yang kalian jalankan? Oh, itu. Keluarga kami hanya bisnis kecil-kecilan, seperti pakaian. Iya, benar sekali. Om, bisnis keluarga Anda sampai perlu pakai ini juga ya?
palsu. Untuk nakut-nakutin orang. Jangan takut. Cepat simpan kembali, besan. Sama model-model. Aku dengar di Hai Cheng ini ada kelompok organisasi kejahatan bawah tanah. Namanya Black Dragon Club. Kalian yang bisnis jangan sampai cari masalah sama orang-orang itu. Katanya mereka semua ganas, sampai bunuh orang pun gak berkedip. Mana mungkin? Kami kan orang bisnis yang jujur. Gimana ceritanya bisa berurusan sama orang-orang begitu? Betul kan, nak? Tentu saja tidak boleh. Gawat, bos, Baron. Direbut orang geng harimau. Apakah kita segera kumpul Serbu mereka. dan habisi mereka semua? Sudah berapa kali aku bilang, kita ini pebisnis yang sah. Kalau barang itu direbut, sudah, pulang. Aku pergi ke gang harimau hitam untuk minta maaf. Kenapa masih belum pergi? Hanya beberapa. Urusan bisnis. Jangan terlalu dipikirkan. Minum teh. Tidak perlu, besan. Ani. Saya dengar dalam bisnis juga sering ada berbagai masalah seperti ini dan itu. Begini, minum teh dulu, lanjutkan ngobrol. Aku masak untuk semua orang. Aku bantu. Oke. Xiao Yuan. Paman, Tadi keluargamu di sini, jadi nggak ngomong soal keadaan keluarga kami. Tapi Mengru sudah kasih tahu kamu, dan kamu pasti sudah paham banget. Kalau mau jadi menantu keluarga Liu. Nggak semudah itu. Walaupun Mengru sudah menikah. Tapi kamu, kalau tidak lolos ujian saya, pernikahan kalian juga tidak akan langgeng. Ayah. Omong apa sih? Ayah bicara mertua. dengan menantunya. Bagus kalau sudah paham. Sekarang aku akan jujur padamu. Kamu ingin menikahi putriku. Pasti. Harus mewarisi organisasi naga hitam keluarga Liu saya. Sesuai aturan naga hitam. 5 peluru dari 10. Baru bisa dianggap punya kemampuan. Untuk melindungi Mengru. Ayah, Orang biasa belum memegang senjata. 1 peluru dari 10 yang kena sudah bagus, bukan mengujinya. Anda sengaja mempersulit dia. Lalu kenapa? Ini saja tidak bisa dilakukan. Bagaimana dia bisa melindungimu nanti? Kamu, Paman, saya bersedia menerima ujian ini. kamu serius? Iya. Percayalah padaku. Semua kena, 10 tembakan tepat. Pak, lihat nggak? Lin Yuan tembakannya 10 kali kena semua. Kok bisa sih? Xiao Yuan, kamu dulu pernah latihannya? Di desa, ada seorang Tuan Hu. Dia pemburu desa, ngajak aku ke gunung berburu. Lama-lama aku jadi bisa. Sebagai pewaris Lin di Beijing, harus menguasai semua keahlian. Mau menguji anakku. Tidak akan terjadi. Bagaimana, ayah? Lin Yuan hebat sekali. Bisa terima? Ini baru ujian pertama. Bukan apa-apa. Belum cukup. Keluarga Liu, selain kekuatan bawah tanah, juga punya bisnis. Bagaimana mengelola bisnis keluarga? Hal ini juga sangat penting. Paman, saya menerima ujian. Bagaimana cara ujiannya? Kalau begitu, Hei Xiao Yuan. Pak Li, Xiao Yuan. kenapa Anda datang ke sini? Masuklah, duduk dulu. ini siapa? Ini paman dan bibi saya. Kamu siapa? Dewa Saham, Bapak Liao Guang. Liao Guang.
Dewa Saham, Liao Guang. Dia adalah dewa saham nomor 1 di negara kita. Di dunia bisnis, sampai sekarang belum ada yang bisa melampaui posisinya. Papakli. Saya kepala keluarga Liu, Liu Rulong. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Anda terlalu memuji. Anda adalah paman. Tidak perlu terlalu formal. Paman Li, Anda juga punya identitas seperti ini. Kenapa tidak pernah mengatakannya? Apa yang kamu panggil dia? Paman Li. Dulu Paman Li adalah guru matematika di sekolah kami. Dia sering mengantar saya ke sekolah. Sang dewa saham, Liao Guang, ternyata guru anak ini? Aku uji pengetahuan bisnisnya. Apalagi artinya? Anak ini, Sebenarnya punya bakat apa lagi yang disembunyikan? Paman Li, kenapa Anda tidak pernah bilang ke saya kalau Anda itu dewa saham? Itu semua sudah masa lalu. Tidak perlu dibahas lagi. Tuan muda, tolong jangan tanya lagi. Kalau Anda terus bertanya, Anda Tuan Muda Kelu Aga Lin Di Beijing. saya diundang Nyonya untuk. Mengajarkan Anda pengetahuan bisnis. Paman Li, kedatangan Anda kali ini. Cuma urusan kecil. Tapi karena ada tamu, saya akan datang lain kali. Permisi dulu ya. sampai jumpa. Bye-bye. Paman, menurut Anda, apa perlu tes lagi? Nggak perlu lagi. Bahkan, dewa saham pun jadi guru Anda, apalagi yang mesti dites. Kamu bocah, Mimeng lumayan. Pantas saja Mengru. Bisa suka kamu. Hey, Ada APA? Buruk sekali, proyek kita yang Logistik lintas batas. Jambilole Kiluarga Apa? Ini adalah urat nadi keluarga Liu, tapi keluarga kami menjalankannya. Keluarga Qin mengeluarkan banyak modal, bersikeras melawan kita. Kichua Kiluarga. Anda segera pulang. Baik, saya mengerti. Kenapa wajahmu serius? Ada apa? Proyek logistik internasional keluarga kita mengalami masalah. Mengru, Xiaoyuan. Ibumu pulang ke rumah. Kalian ada waktu kita ngobrol lagi nanti. Ayo pergi. Qin Yan. Proyek logistik lintas negara. Selalu dikelola oleh keluarga Liu kami. Kalian geng macan hitam. Kenapa camper Tangon? Kepala keluarga Liu. Berbisnis itu harus lihat untungnya. Proyek logistik lintas batas ini juga sangat membantu keluarga Qin kami. Apa salahnya aku mencoba bersaing? Berbisnis itu soal persaingan yang wajar. Kalian melukai orang-orang kami. Apa maksudnya ini? Lu Rulong. Kita sama-sama bekerja di bisnis bawah tanah. Jangan pura-pura suci di depanku. Kalau kamu nggak terima. Carry orang dan Belasla. Sayang, gimana keadaannya? Keluarga Qin ini benar-benar nggak masuk akal. Proyek adalah jalur kehidupan keluarga Liu. Nggak boleh diserahkan ke keluarga Qin. Lalu sekarang harus gimana? Satu-satunya cara sekarang adalah minta bantuan Tuan Lin. Taklang. Dia pemimpin terbesar di dunia bawah tanah. Kalau bisa mendapat bantuannya, keluarga Liu kita, mungkin masih ada harapan. Iya. Bu, aku dan Mengru akan pulang dulu. Beberapa hari lagi akan datang. Hati-hati ya, tidak masalah. Perhatikan keselamatan. Oke deh. Xiaonan. Istri Xiao Yuan itu, apakah dia putri sulung keluarga Liu dari kota Hai? Bu, Anda bisa melihatnya? Keluarga mereka hampir menulis kata, Hei Long Hui, di wajah mereka. Masih mengira mereka menyembunyikannya dengan baik. Jadi, Anda tidak setuju dengan pernikahan mereka? Tidak bilang tidak setuju. Ibumu ini bukan orang kolot. Lagi pula menurutku Liu Mengru itu lumayan cocok untuk Xiao Yuan kita. Masih cukup cocok. Sayangnya, keluarganya kurang sedikit. Hanya punya 10 miliar. Apa Anda mau membantu sedikit? Xiao Yuan, Mengru, minumlah teh. Terima kasih, Tante. Kalian berdua datangnya kurang pas. Sebentar lagi ayahmu akan menemui tamu penting. Sepertinya tidak ada waktu untuk menemani kalian. Ayah mau ketemu tamu penting siapa? Paman Lin. Ah, Paman Lin penguasa kekuatan bawah tanah di kota Hai, bos besar sesungguhnya. Setiap orang yang bertemu dia memberikan penghormatan. Ayah, kenapa tiba-tiba mau ketemu Paman Lin? Sampai di titik ini, ayah gak mau sembunyi lagi. Keluarga Qin di kota Hai udah lama mau menekan kita. Belakangan ini, mereka memperhatikan proyek logistik lintas batas kita. Proyek ini
adalah nadi kehidupan keluarga. Jangan jatuh ke tangan keluarga Qin. Jadi, Anda ingin mengundang Tuan Lin untuk membantu? Tidak tahu apakah Tuan Lin bisa membantu kita. Tapi ini satu-satunya cara saat ini. Xiao Yuan. Kamu menantu saya. Kamu juga bagian dari keluarga Liu. Sebentar lagi, kamu ikut juga ya. Oke. Qin Yan. Kamu datang ke sini untuk apa? Dengar-dengar kalian mau menjamu Tuan Lin. Ingin mendapatkan dukungan dari Tuan Lin. Keluarga Qin kami juga ingin ikut meramaikan proyek logistik lintas negara ini. Keluarga Qin kami pasti akan mendapatkannya. Tuan Lin sudah tiba di luar. Apa? Cepat, silakan masuk. Tidak. Saya akan menjemput sendiri. Ayo pergi. Pak Lin. Lama tak jumpa silakan masuk. Pak Lin ini. Kenapa wajahnya tampak begitu familiar ya? Kalian memanggil saya kali ini pasti terkait proyek lintas negara, kan? Betul sekali, Pak Lin. Anda juga tahu, proyek ini sudah dikerjakan keluarga Liu kami selama 5 tahun, dan tidak pernah ada masalah. Keluarga Qin langsung merebut proyek kami. Menurut Anda APA ITU masuk akal? Kakek Lin, persaingan di dunia bisnis. Tentu saja siapa Keuntungan lebih besar. akan bekerja sama dengan mereka. Keluarga Qin kami, baik dari segi modal. Kemampuan lebih unggul dibanding keluarga Liu. Kalau proyek ini Anda serahkan kepada kami, pasti akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Betul? Liu Rulong. Jika keluarga Liu gagal menjaga proyek ini, kemampuan kalian kurang. Di tempat kami, kurang kemampuan. Berarti harus tersingkir. Ada yang tidak beres, sikap Tuan Lin. Lebih condong ke Qin Yan. Lin Yuan. Apa kamu pikirkan? Kelihatan tidak fokus. Aku merasa Lin tua ini sangat familiar. Seperti pernah melihatnya di suatu tempat, ya kan? Xiao Yuan. Paman kedua. Kenapa kamu di sini? Aku, Kamu diterima di Qingbei, ya? paman kedua MU ini. Pulang khusus dari luar negeri. Bawan Sesuatu Buatmu. Bagaimana? Saya lihat dulu. Ok. Memang keluarga Lin itu berbakat, ya kan? Baiklah, bagus sekali. Terima kasih, Ok. paman kedua. Kamu pasti paman kedua saya, benar? Lin Yuan, jangan ngomong sembarangan. Liu Erulong. Jadi ini menantu keluarga Liu, ya? Kelihatan banget orang kampung, nggak tahu sopan santun. Kenapa Xiao Yuan bisa ada di sini? Nggak bisa. Sekarang belum waktunya. Identitas Xiao Yuan belum boleh terungkap. Aku bukan paman keduamu. Kamu salah orang. Paman kedua, jangan pura-pura. Aku sudah mengenali kamu. Sudahlah, anak muda. Kalau mau cari saudara, Cepat pulang dan cari di rumah. Siapa Lin tua? Mana mungkin punya saudara miskin seperti kamu? Lu Rulong urus dulu orangmu. Xiao Yuan. Kamu salah orang. pulanglah dulu. Kami ada urusan dengan Pak Lin. Aku serius, dia benar-benar pamanku. Lin Yuan. Pak Lin tokoh besar, mana mungkin dia pamanmu? Aku tidak salah orang. Paman, jangan pura-pura lagi. Lihat ini. Luka ini, waktu kecil aku yang menggigitmu. Xiao Yuan, diizini banyak orang. Berikan sedikit muka untuk pamanmu. Paman kedua, kapan kembali ke negara ini? Siapa yang mulai memanggil Anda Tuan Lin ini? Itu cerita panjang. Kembali ke rumah, pelan-pelan aku ceritakan padamu. Tuan Lin. Apakah Xia Yuan itu benar-benar keponakan Anda? Betul sekali. Saya memang pamannya yang kedua. Tuan Lin. Bagaimana pendapat Anda tentang proyek ini? Masalah proyek ini ya, Keluarga Liu memang tidak seberpengalaman keluarga Qin, tapi menurutku, keluarga Liu lebih dapat diandalkan. Menurutku, jika diserahkan ke keluarga Liu, itu mungkin bukan pilihan yang buruk. tapi keluarga Qin bisa membawa keuntungan yang lebih besar untuk proyek ini, Tuan Lin. Anda pertimbangkan lagi? Aku peduli dengan keuntungan sebesar itu. Hal ini, Sudah diputuskan begitu saja.
Xiao Yuan, Paman benar-benar tidak menyangka bahwa penguasa dunia bisnis, Tuan Lin. Ternyata paman keduamu. Kamu itu telah menyelamatkan seluruh keluarga Liu. Aku nggak nyangka, paman kedua ternyata yang kalian panggil Tuan Lin. Xiao Yuan, sekarang kamu sudah jadi menantu keluarga kami. Coba kamu ngomong jujur sama kami. Keluarga kamu seperti apa? Benar banget. Tuan Lin itu pamannya kamu. Dengan kedudukannya, nggak mungkin keluargamu cuma keluarga desa biasa. Sebenarnya aku juga nggak ngerti, tapi dari kecil sampai besar, Aku tumbuh di pedesaan. seharusnya tidak salah. Sudahlah, abaikan dulu hal ini. Lin Yuan, ikut aku menemui kakek. Kamu sudah pernah bertemu. Kami pernah bertemu? Iya. Kakek. Aku bawa sup ayam untuk Anda. Tidak. Tahu Anda masih marah. Bukannya soal menikah? Menikah saja. Kamu itu satu-satunya putri keluarga Liu. Menikah sembarangan dengan orang asing, apa-apaan itu? Lagian Anda sekarang tidak setuju juga tidak ada gunanya. Ayah dan ibu sudah menerima, tinggal Anda saja yang keras kepala. Bukankah Anda bilang hari ini akan membawanya ke sini? Di mana dia? Kan sekarang Anda masih belum setuju. Saya harus duluan cari tahu apa pendapat Anda. Saya enggak. Ketua grup Liu juga dirawat di rumah sakit ini. Mengru meminta saya menunggu sebentar. Saya bisa pergi dulu melihatnya. Oh, ini kamu, anak muda. Kok sempat-sempatnya? Telepon saya, orang tua ini. Saya sampai di rumah sakit untuk menemui Anda. Bantuan Anda terakhir begitu besar, saya belum sempat datang untuk berterima kasih pada... Kebetulan, cepat ke sini. Saya mau mengenalkan seseorang pada Anda. Siapa? Cucu perempuan saya. Dia terkenal sebagai gadis tercantik di kota Hai ini. Tapi... Halo? Siapapun itu, mana mungkin lebih cantik dari istri saya? Kakek, apa-apaan ini? Bisakah jangan selalu mengenalkan orang? Saya sudah menikah. Kalau sudah menikah, cerai saja, bisa Aku kasih tahu kamu ya. Aku kenalin cowok itu, dia benar-benar bagus. Jauh lebih baik daripada suamimu yang salah masuk Jauh lebih hebat. Gimana? Lagi-lagi anak konglomerat mana nih? Saranin simpan aja niatnya. Nggak ada yang bisa menandingi rambut suamiku. Tenang aja, kakek bukan tipe orang yang cuma lihat latar belakang keluarga. Cowok yang aku mau kenalkan ini. Orangnya baik banget, juga ganteng banget. Pas banget sama kamu. Nanti kamu lihat sendiri deh. Baik, teruskan cerita. Aku nggak bohong kok. Kamu nggak bohong. Meskipun mereka sehebat apapun, tetap nggak bisa ngalahin suamiku. Pak Tua. Aku datang. Ayo, Xiao Yuan. Kesini. Aku kenalin seseorang ke kamu. Ini cucu perempuanku, Liu Mengru. Gimana, cantik, kan? Dia itu salah satu perempuan tercantik di Haicheng. Selain agak temperamental, semuanya sempurna. Mengru ya? Hang, Dia yang aku bilang, anak muda itu, Lin Juan. Kenalan dulu. kakek. Orang kakek kenalkan ke aku. Adalah dia? Kalau bukan dia siapa, aku kasih tahu. Kamu jangan meremehkan Lin Yuan. Waktu dulu kakek jatuh di jalan dan kena serangan. Tidak ada seorang pun yang mau membantu. Lin Yuan yang bawa aku ke rumah sakit. Aku di kantor, masih jadi peraih penjualan terbaik. Kemampuannya juga hebat. Memang benar. Lin Yuan memang luar biasa. Karena dia suamiku. Apa maksudmu? Aku bilang, Lin Yuan itu pria aku. Mengru, nggak bohong ke kakek, kan? Tidak percaya ya? Coba lihat ini. Benar-benar seperti air bah menyerbu kuil naga, keluarga sendiri jadi tidak saling kenal. Mengru, kali ini kamu melakukan hal yang sangat tepat. Kakek mendukungmu. Aku bilang kan. Tidak ada yang lebih hebat daripada Lin Yuan. Siapa wanita tercantik di Haicheng? Ternyata, istriku sendiri. Ayah. Xiao Yuan, Mengru, kalian di sini? Ayah, ibu, kenapa datang? Nggak ada masalah besar kok. Cuma datang lihat-lihat kakekmu saja.
Dokter, gimana kondisi kesehatan Anda? Udah nggak ada masalah, kapan aja bisa keluar dari rumah sakit. Setengah bulan lagi, Anda bisa ikut acara pernikahan Xiao Yuan dan Meng Ru. Apa? Pernikahan? Kalian berdua, meskipun sudah menikah, tapi pernikahan yang lalu kurang begitu terhormat. Kami pikir, harus mengadakan ulang untuk kalian. Pernikahan yang megah. Ayah, Ibu, serahkan ini. Saya ingin mengadakan pernikahan baru untuk Meng Ru. Hanya untuk kami berdua. Keluarga Liu tidak tahu. Kenapa seberuntung itu, punya keponakan Tuan Lin sebagai menantu? Tenang, ini soal satu proyek. Jangan sampai sakit. Kamu nggak ngerti, proyek ini punya prospek besar di masa depan. Dan pemodal di belakangnya. Itu keluarga Lin dari Beijing. Keluarga Lin, orang terkaya di dunia, siapa lagi? Kita susah payah mendapatkan proyek ini, hanya untuk bisa menjalin koneksi dengan keluarga Lin. Sekarang, Keluarga Liu dari mana? Tiba-tiba punya seorang menantu. Semua rencana kita berantakan. Kepala keluarga. Sudah kami selidiki. Orang yang Anda maksud bernama Lin Yuan. Dia memang suami Liu Mengru. Keluarga Liu berencana adakan ulang. Tapi, dia sepertinya nggak punya latar belakang yang hebat. Apa maksudmu? Kami tahu kalau Lin Yuan ini lahir di desa dari kecil. Latar belakang keluarganya sebenarnya biasa aja. Sedangkan Tuan Lin. Memang benar paman keduanya. Tapi hubungan kedua keluarga nggak terlalu dekat. Maksudmu? Tuan Lin nggak mau mengakuinya? Mereka kerabat miskin, mungkin begitu. Status dan latar belakang Tuan Lin. Keluarga mereka seharusnya tidak miskin selama 20 tahun. Begitu rupanya. Makanya, aku pikir waktu itu kenapa Tuan Lin tidak langsung mengakui keponakan ini. Ternyata karena dari awal memang tidak mau mengakui. Jadi begini, Tuan Lin enggan memberi muka, lalu menyerahkan proyek itu kepada keluarga Liu. Mungkin sekali ya. Dengan status dan posisi Tuan Lin, wajar kalau dia tidak peduli dengan proyek itu. Tapi berbeda dengan kita. Proyek ini harus kita rebut kembali. Tadi kamu bilang keluarga Liu akan menggelar pernikahan setengah bulan lagi? Betul. Kalau begitu mudah saja. Bu, pernikahan akan segera dimulai, apakah kalian sudah berangkat? Saya dan kakakmu mempersiapkan sesuatu, sebentar lagi pergi. Kalau begitu cepatlah ya. Surat pengangkatan Presiden Grup Lin sudah disiapkan. Setelah membesarkan Xia Yuan bertahun-tahun, apakah Anda memutuskan? Memberitahunya ke benaron? Saya sudah memutuskan, 20 tahun ini, Xia Yuan tidak merasa rendah diri karena miskin. Sebaliknya, ia termotivasi dan berhasil masuk Universitas Tsinghua atau Peking, kemampuannya jauh di atas ekspektasi. Ini membuktikan strategi mendidik dengan keterbatasan itu benar. Sekarang dia sudah, kita tidak bisa merahasiakannya. Posisi Presiden Grup terbaik dunia. Diserahkan padanya. Kakak, tim mobil dan hadiah sudah disiapkan. Baik, berangkat. Pak Liu, selamat ya, keluarga Anda punya menantu yang luar biasa. Sudah dangga, menantu Anda itu. Keponakan Tuan Lin, proyek logistik keluarga Liu Anda. Itu dia yang berhasil negosiasikan. Yang utama ya. Anak ini punya sifat baik. Meng Ru suka dia. Bapak-bapak, ibu-ibu. Mari kita sambut. Papak Lin Yuan. Nona Lu Meng Ru. Silakan. Para tamu yang hadir, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk mereka. Qinian, apa tujuanmu ke sini? Kepala keluarga Liu. Hari ini selama aku di sini, pernikahan ini tidak akan terlaksana. Hancurkan. Hey Cao, Chin. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Hanya ingin keluarga Liu menyerahkan proyek kerjasama sebelumnya padaku. Mungkin saja. Tidak akan membuat memalukan hari ini. Kalau tidak ya, hari ini pernikahan ini tidak akan terjadi. Chin Yen. Kamu pikir kami Hei Long Hui nggak punya orang? Orang-orang. Semua masuk. Jangan teriak-teriak, orang-orangmu sudah aku kendalikan. Tuan Chin, kamu berani merusak. Takut balas dendam Tuan Lin setelah pernikahan putri dan menantu? Aku sudah selidiki semuanya. Tuan Lin, ya. Memang paman kedua bocah ini. Tapi Tuan Lin sama sekali nggak pernah peduli sama bocah ini. Bahkan kalau hari ini aku hancurkan pernikahan ini untukmu. Tuan Lin paling-paling hanya
Mengatakan omong kosong saja. Siapa takut? Mengru. Jangan gegabah. Ketua Kelu Aga Liu. Apakah kau mau menyerahkan proyek ini padaku? Atau biarkan aku hancurkan pernikahanmu? Aku kasih kamu waktu 1 menit. Pernah ketemu Nyonya dan Nona. Waktunya tiba, pernikahan akan segera dimulai. Xiaonan, bawa barangnya, kita masuk saja. Qin Yen. Ini urusan antar keluarga. Melabakan anak-anak dalam masalah ini. Bukankah itu sudah keterlaluan? Jangan bilang ke aku hal-hal yang gak penting. Kamu masih punya 30 detik. 10 detik lagi. Ini. Surat penyerahan proyek. Aku tanya sekali lagi, kamu mau tanda tangan? Atau tidak? 9. 8, 7. 6. 5, 4. 2. Entendi. Rusak pernikahan anakku. Siapa yang kasih kamu keberanian itu? Bu. Kamu ini ibunya anak ini, ya? Kamu itu siapa? Berani-beraninya di sini? Pak Lin, ayo, Pak Lin. Barusan kamu bilang, Mau hancurin pernikahan ini ya? Enggak, cuma bercanda sama mereka. Bahkan tuan muda dari Kamu nggak anggap sama sekali ya? Kamu lebih sombong daripada saya, ya. Tuan Lin. barusan Anda bilang apa? Tuan Muda. Maksudnya apa? Xiao Yuan. Tunjukin gelang di tangan istrimu, deh. Maksud Anda? Apakah ini? Gelang keluarga Lin dari Shangjing. Ini, Jelong ini adalah. jenggen Xiao Yuan dia. Betul. Ibu tidak akan menyembunyikannya darimu. Kamu adalah putra keluarga Lin, keluarga terkaya di dunia dari Shangjing, dan juga pewaris tunggal Lin, konglomerat terbesar dunia. Bagaimana ini mungkin terjadi? Ini keterlaluan. Bahkan untuk akting, ini kelewatan. Siapa yang bercanda denganmu? Xiaonan, bawa barang ke sini. Ini adalah surat pengangkatan presiden dari grup Lin. Xiao Yuan. Mulai sekarang, grup Lin akan diserahkan kepadamu untuk dikelola. Benar-benar surat pengangkatan Presiden Grup Lin. bagaimana, kaget, kan? Xiao Yuan, sebelumnya bukan ibu sengaja menyembunyikannya darimu. Hanya. Membesarkan pewaris dengan hidup sederhana adalah tradisi keluarga Lin. Sebelumnya, kamu sudah banyak menderita. Ibu sangat merasa kasihan. Tetapi mulai sekarang, lihat siapa yang berani menindas anakku dan menantuku. Paman, sesuai aturan di jalanan, nasib keluarga Qin. Seharusnya kalian pahami. Baiklah. Sudah memberi perintah kepada anak buahku. Dalam 1 jam, keluarga Qin akan bangkrut. Sedangkan Qin Yan, dia akan dipenjara seumur hidup. Tuan Lin, bawa mereka pergi. Bawa mereka. Tuan dan Tuan Muda. Kamu. Ampuni aku. Beri kesempatan lagi. Tolong. Tuan Lin. Semua hadirin, maafkan saya ya. Hari ini ada sedikit kejadian tak terduga, tapi tidak akan memengaruhi acara pernikahan ini. Xiao Yuan. Lanjutkan pernikahannya. Iya. Para tamu, mari lanjutkan. Sekali lagi, tepuk tangan meriah. Untuk mereka. Silakan. Tuan dan Nyonya Lin. Sekarang kalian bisa saling menukar cincin. Mengru, masuk acara pernikahan yang salah itu adalah takdir kita. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita.